tanggung banget itu. Tangannya ada kelemahan karena materi yang sangat banyak dan kita banyak improve ya begini, tidak kaku sesuai dengan apa yang tercantum di Word di prosedurnya, karena setelah dibaca luar biasa sangat banyak sekali Bapak Ibu kata-katanya, aktivitasnya, dan kami dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Betul. Sudah minum teh kopi hangat? Teh atau kopi hangat belum? Sudah habis? Oke, jadi mudah-mudahan ketika kita sudah sarapan, kita akan siap untuk melaksanakan lokakarya hari ini dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, karena kita akan memulai, sebelum memulai kita akan ada ice breaking terlebih dahulu. Kami ingin meminta partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk sama-sama ice breaking bareng-bareng. Yuk, mohon kesediaannya untuk berdiri. Oke, Bapak dan Ibu gampang aja. Jadi kita sekarang sedang belajar angin ya, mengenai angin. Ketika ada angin nih, dari sebelah kanan, apa yang akan terjadi? Maka tubuh kita akan ke sebelah kiri. Lalu kalau misalnya ada angin dari sebelah kanan, ke sebelah kiri, masih sama ya, konsentrasi. Kalau misalnya ada angin dari depan, ke belakang. Lalu kalau misalnya ada angin dari belakang, ke depan. Oke, siap ya. Oke, ada angin dari arah kanan, ada angin dari arah belakang, ada angin dari arah depan, ya, ada angin dari arah kiri. Ini keren sekali, luar biasa, semuanya tidak ada yang salah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini ya, mohon untuk Bapak dan Ibu sudah berkenalan dengan kami, tapi dalam waktu 1 bulan dengan aktivitas Bapak dan Ibu yang luar biasa, kami khawatir kalau misalnya sudah lupa lagi dengan kami ya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi untuk sekarang tolong perkenalkan mulai dari kami, lalu nanti ke Bapak dan Ibu, nama, institusi, dan 3 hal yang menjadi karakter Bapak dan Ibu. Oke? Baik. Nama saya Dini Siti Anggraini dari SMK Negeri 1 Bandung. 3 hal yang menggambarkan saya adalah energetik, optimistik, dan learner. Oke, silakan Pak Dida. Terima kasih Bu Dini. Perkenalkan, saya Dida Firjawan dari SMA Negeri 8 Bandung. Saya sama-sama dengan Bu Dini sebagai pendamping yang nanti kita akan sama-sama dengan Bapak Ibu peserta lokakarya kedua ini semuanya ya. Kalau saya 2 kata saja yang menggambarkan saya, jadi berpikir positif dan kerja keras. Barangkali bisa dilanjutkan oleh Bapak, silakan. Ya. Terima kasih para pendamping. Nama saya Angga dari SDN 1 Sukarame sebagai guru penggerak. Deskripsi tentang saya ada 3 hal: sabar, jujur, tawakal, sajurta. Luar biasa, berikan aplaus Bapak Ibu. Sekarang kita ke bagian tengah Bu Dini. Iya, siap. Silakan Ibu. Nama, asal, dan 3 kata yang mendeskripsikan Ibu. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Suningsi, asal saya dari SMA 4 Cimahi. 3 karakter yang bisa menggambarkan saya adalah cerewet, ramah, dan Leslar. Leslar. Wah, kita juga tepuk tangan bahwa atas kejujuran Ibu sudah. Kita ke bagian belakang, silakan pada Bapak. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Herbi, guru penggerak dari SMP Persada. 3 karakter saya, nyenengin, nyebelin, ngangenin. Keren, keren Pak. Terima kasih, kita berikan aplaus buat semuanya. Ya, Bapak Ibu sudah dengan jujur mendeskripsikan karakternya, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk.
yang jelas itu membuat motivasi bagi kita semuanya. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah memperkenalkan diri masing-masing, ya, itu sangat penting sekali, dimulai dari kami pendamping lalu Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya, sebenarnya untuk apa sih tujuan dari Lokakarya yang kedua ini? Betul, kita harus tahu tujuan kita itu apa yang ingin kita raih. Nah, di sini sudah Bapak dan Ibu bisa lihat tujuannya, yaitu yang pertama adalah Bapak dan Ibu dapat menjelaskan manfaat berbagi dari diskusi komunitas praktisi. Lalu yang kedua adalah Bapak dan Ibu dapat mengidentifikasi manfaat komunitas praktisi bagi sekolah masing-masing. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang membuat komunitas praktisi. Yang keempat, Bapak dan Ibu nantinya dapat menjelaskan peranan guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Selanjutnya, yang kelima, Bapak dan Ibu dapat menganalisis diri dalam menjalankan peranannya Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah Bapak dan Ibu nanti dapat menjelaskan tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Itu ya, kira-kira banyak banget ya Bapak dan Ibu, nggak apa-apa, kita pokoknya santai saja dan insya Allah menyenangkan ya kegiatan hari ini. Baik, setelah kita semua tahu akan tujuan apa yang akan kita capai, tentu saja kita memerlukan bahan materi atau konten yang harus kita kuasai dan kita pelajari. Adapun menu belajar yang akan kita laksanakan selama Lokakarya ini adalah yang pertama, mengalami diskusi komunitas praktisi. Kemudian berikutnya ada meneropong aplikasi komunitas praktisi. Yang ketiga, mengenal peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Dan yang terakhir, ada menu belajar tentang menggerakkan komunitas praktisi. Ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari selama kegiatan Lokakarya ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita harus adakan kesepakatan kelas dulu ya. Kenapa? Karena supaya kita ini dapat nanti menjalankan Lokakarya dengan kondusif. Oke. Yang pertama, kira-kira ada yang dibutuhkan kesepakatan kelas atau kesepakatan forum menurut Bapak dan Ibu, apa yang penting? Izin keluar masuk. Oke, bagaimana Pak? Izin keluar masuk, Bu. Izin keluar masuk Pak. Oke, harus bagaimana Pak? Keluar masuk ruangan, minta izin kepada pendamping. Oke, keluar masuk ruangan, minta izin pendamping. Gimana Bapak dan Ibu, setuju? Oke, setuju. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Oke, Bu Hesti silakan. Agar agar kita tidak terganggu oleh komunikasi atau suara HP, maka HP di silent dulu. Oke, kata Bu Hesti katanya mengusulkan gimana kalau misalnya handphone itu di silent. Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Oke, baik, kita sepakati. Berarti ada lagi kira-kira tambahannya? Oke, tidak ada ya. Baik, Bapak dan Ibu berarti hanya ada. Pak Angga ada. Apa Pak? Sebaiknya tiap kegiatan itu tepat waktu, setiap sesinya ya ada toleransinya mungkin 5 menit gitu. Baik, Pak Angga mengusulkan setiap kegiatan itu tepat waktu, jadi toleransinya 5 menit. Betul, supaya memang jadi benefitnya itu maksimal untuk kami dan untuk Bapak terutama, Bapak dan Ibu. Oke, ada lagi? Tidak? Kalau tidak ada, kita sepakati berarti kesepakatan kelas ini ada 3 ya. Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama itu kita bisa baca di sini adalah berbagi tantangan 2 bulan pertama. Nah, Bapak dan Ibu dari bulan Oktober dan November sudah melakukan aktivitas berkaitan dengan guru penggerak di sekolah Bapak dan Ibu, di institusi Bapak dan Ibu, yang tentu saja mungkin dalam pelaksanaannya ada masalah-masalah yang terjadi. Oke. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu selama Bapak dan Ibu menjalankan aktivitas sebagai guru penggerak selama 2 bulan ini. Oke. Nah, silakan Bapak dan Ibu menulis di kertas yang akan saya bagikan berwarna pink ini. Ya, silakan.
Saya berikan waktu 5 menit ya Bapak dan Ibu, silahkan. Ya, waktu sudah berjalan dengan cepat ya, 5 menit sudah berlalu. Oke, silahkan kita sekarang membentuk kelompok Bapak dan Ibu. Nama kelompoknya adalah Do, Re, Mi ya. Kita dipimpin oleh Pak Dida, silahkan. Baik, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menuliskan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temui di sekolah, ternyata kita menemukan 3 jenis permasalahan. Ya, jadi ada permasalahan terkait dengan guru dengan siswa, guru dengan sekolah, dan motivasi belajar, gitu ya. Nah, karena kita punya 3 jenis permasalahan, maka kita akan coba membuat solusinya dengan membentuk 3 kelompok. Ya, saya akan membentuk 3 kelompok berdasarkan nada, ya. Jadi nanti ada kelompok do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Silakan kelompok yang sama-sama nada do untuk berkumpul, begitu juga dengan kelompok re dan kelompok mi. Silakan diskusikan solusi dari permasalahan yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu guru penggerak yang lain. Waktunya adalah 10 menit. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Sekarang kita akan mencoba untuk mengeksplor dari Bapak Ibu sendiri. Mohon perwakilan kelompok untuk tampil menyampaikan hasil diskusinya mengenai permasalahannya apa dan solusinya bagaimana. Silakan kelompok Do. Kelompok Do kalau tidak salah Pak Irfan ya, Ya, Pak Irfan. perwakilannya. Ya. Lalu kelompok Re itu Pak Dadan dan kelompok Mi itu Bu Hesi. Oke. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bisa sambil berdiri saja Bapak, silahkan. Dari diskusi kami bahwa permasalahan yang terjadi itu relasi guru dengan siswa, di mana siswa ini salah satu kelas siswa ini banyak yang nakal-nakal, juga gurunya agak segan dan takut untuk memberi teguran atau apapun karena di sana banyak anak-anak pejabat lah ya. Nah, tapi solusi yang kami diskusikan itu yang pertama membangun komunikasi secara personal. Jadi satu-satu ditanya bagaimana, kenapa bisa sampai hal yang seperti itu, sehingga dengan pendekatan personal ini dia bisa menjadi lebih baik. Dan yang kedua, dengan mengapresiasi sekecil apapun hal baik yang ada dari diri siswa, karena tidak semua orang itu buruk, pasti ada yang baik. Nah, itu patut mengapresiasi hal itu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan siswa, karena bisa saja di sekolahnya itu nakal atau brutal itu karena di rumahnya kurang kasih sayang dan sebagainya. Itu mungkin solusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk kelompok Pak Irfan. Luar biasa dengan diskusi, maka segalanya menjadi mudah dan banyak inspirasi bagi kita untuk membuat suatu solusi. Oke, waktunya telah habis Bapak Ibu. Kita semua telah membahas ketiga permasalahan beserta solusi-solusinya yang luar biasa. Yang jelas dari setiap identifikasi masalah itu kita punya banyak masukan solusi, dan itulah pentingnya kita berkumpul di sini dapat berbagi solusi bersama dengan teman-teman. Baik Bapak dan Ibu, mohon semuanya ya. Jadi saya akan menjentikan jari diikuti oleh Bapak dan Ibu, lalu saya akan berkata nanti guru penggerak, lalu Bapak dan Ibu dengan semangat bilang merdeka belajar, oke? Oke. 1, 2, 3. Guru penggerak Merdeka belajar. luar biasa. Tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk kita semua.
Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita akan merefleksikan manfaat dari komunitas praktisi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, kira-kira Bapak, Pak Angga, kira-kira tahapan yang kita lalui itu tadi apa saja, Pak Angga? Silakan. Tahapannya mana ya Bu ya? Silakan Bapak. Yang pertama tahapannya adalah identifikasi masalah-masalah yang ada ya. Betul. Lalu kita mencari solusi. Ya, identifikasi dari masalah saya itu banyak sekali ya Bu ya. Di program guru penggerak ini saya menyodorkan program gerakan literasi, tapi ternyata komunitas saya itu saya belum menemukan komunitas mana ya yang bisa saya ajak untuk mendukung program saya gitu. Jadi saya coba tanya-tanya solusinya. Oh ternyata ada beberapa TBM di lingkungan saya, ya Taman Buku Masyarakat itu, Taman Bacaan Masyarakat itu bisa digandeng untuk program saya. Terus ternyata di komunitas saya nih, karena guru saya di SD ya, jadi di KKG itu memang ada beberapa guru yang sudah ikut komunitas menulis. Jadi mungkin itu solusi saya akan melakukan pendekatan ketika masalah saya tentang belum adanya dukungan untuk program ini di sekolah, saya bisa mencari solusinya ke komunitas KKG yang orang-orangnya sudah tergabung di komunitas menulis gitu. Baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Angga. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Angga tadi, tepuk tangan. Yang pertama adalah identifikasi, lalu kita juga tadi mencari solusi, lalu kita juga ada presentasi ya, dan kita juga ada apresiasi yang terakhir. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengungkapkan atau mengidentifikasi masalah atau berbagi masalah kepada rekan Bapak dan Ibu yang ada di sini? Silakan. Serasa sudah mengeluarkan unek-unek. Oke. Plong. Oke. Curcol ya Pak ya. Biasanya sama Mama Dede aja ya Pak ya. Kita sekarang di komunitas praktisi juga belajar gimana caranya kita bisa menuangkan masalah, tapi tetap aktif mencari solusi ya. Oke. Terima kasih Pak Dadan. Oke. Baik, terima kasih Bu Dini. Barusan kita sudah mencoba merefleksikan pengetahuan Bapak Ibu tentang komunitas praktisi. Nah kali ini saya dan Ibu Dini dan kita semua akan mencoba lebih menguatkan pemahaman kita terhadap komunitas praktisi tersebut. Dimulai dari filosofi. Jadi filosofi komunitas praktisi itu adalah sebagai strategi pengembangan profesional guru. Jadi kita kan dituntut untuk mengembangkan profesional kita. Nah strateginya salah satunya adalah dengan mengadakan komunitas praktisi ini. Lalu ada pengertian komunitas praktisi dari beberapa masalah yang diungkapkan tadi. Ada seorang ahli bernama Wenger tahun 2012. Beliau menjelaskan bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Seperti juga tadi yang sudah kita lakukan, ada diskusi sama-sama untuk mencari solusi, itu salah satu bagian bentuk teknis pelaksanaan komunitas praktisi. Baik, selanjutnya adalah 5 tujuan komunitas praktisi. Yang pertama adalah mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi. Lalu ada memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi, Bapak dan Ibu. Selanjutnya mendampingi anggota kita untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran yang mereka sudah dan melalui diskusi dan berbagi, jadi sharing and growing together. Lalu mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari, jadi tetap harus kontekstual ya.
Setelah kita tahu filosofi, kemudian pengertiannya dan tujuannya, lalu seperti apa bentuk contoh-contoh komunitas praktis itu? Nah, ada karakteristiknya Bapak Ibu. Karakteristiknya diantaranya itu mempunyai domain. Jadi domain itu contohnya seperti bahwa guru itu punya kesamaan ingin membelajarkan siswa yang berpusat pada siswa, misalnya seperti itu. Kemudian adanya komunitas, contohnya itu adanya kesepakatan waktu atau jadwal pertemuan mereka untuk saling berinteraksi, bertukar pendapat, bertukar praktik baik. Dan karakteristik yang ketiga adanya kegiatan praktik, yang ini dibuktikan dengan dokumentasi foto dan video kegiatan. Jadi itu adalah karakteristik bahwa suatu komunitas itu disebut komunitas praktisi. Ya, lalu bagaimana jenis aktivitasnya? Tadi kan karakteristiknya. Contoh jenis aktivitasnya yang terjadi adalah pertama melakukan identifikasi masalah. Jadi nanti berbagi masalah, kemudian merumuskan tindakan untuk menyelesaikannya, berbagi pengalaman, merefleksikan tindakan-tindakan, dan mendokumentasikan kegiatan tersebut. Jadi sekali lagi ada berbagi masalah, merumuskan solusi, berbagi pengalaman, merefleksikan dan mendokumentasikan. Itu adalah gambaran aktivitas yang akan dilakukan di komunitas praktisi. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu ingin memiliki komunitas praktisi di sekolah Bapak dan Ibu? Oke, baik, kita akan mencoba untuk mencapainya bersama-sama ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu meneropong aplikasi komunitas praktisi. Jadi Bapak dan Ibu di sini kita akan meneropong ya, mengeker kira-kira di sini selama Bapak dan Ibu menjalankan program atau belajar mengenai bagaimana caranya menjadi guru penggerak gitu ya, dan akhirnya nanti akan membentuk suatu komunitas praktisi. Kira-kira manfaat komunitas praktisi di sekolah itu apa? Tantangannya bagaimana ya dalam menerapkan komunitas praktisi di sekolah? Lalu peluang dalam menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan cara kita sebagai guru penggerak untuk menerapkan komunitas praktisi dengan tantangan dan peluang yang ada gitu ya. Tantangan, challenge, dan peluang, opportunities. Jadi kita mengidentifikasi kira-kira ya. Oke, Bapak dan Ibu, kami akan membagikan lembar atau post-it yang akan diisi oleh Bapak dan Ibu sekali lagi. Ya. Oke, baik, kami sudah menyiapkan di sini ya sebuah chart ya. Oke, Bapak dan Ibu silahkan. Pak Dadan mungkin bisa menceritakan kira-kira apa manfaat komunitas praktisi. Silahkan. Ya, komunitas praktisi itu ternyata sangat bermanfaat sekali, Bu. Jadi kalau selama ini kita sering merasa sendirian, tapi setelah ada komunitas ini akan ada tempat berbagi, tempat saling berkomunikasi untuk memperkaya informasi, juga untuk saling memperkaya pengetahuan dan sebagainya. Itu mungkin manfaat dari komunitas praktisi. Kemudian tantangannya, ini tantangan klasik, Bu. Jadi memang walaupun banyak teman-teman kami yang sudah merasakan manfaat komunitas praktisi ini, tapi masih ada juga yang mental block gitu, yang harus agak dikorek gitu dikit. Nah, kemudian kalau peluangnya mungkin lebih menguatkan eksistensi yang sudah memiliki kesadaran tinggi itu sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa mewarnai yang belum tergugah hatinya. Dan satu lagi mungkin cara untuk membuat komunitas praktisi di Indonesia kira-kira bisa di-share oleh Bu Hesi tadi ya, yang sudah ngacu. Ya, saya coba begini untuk menjelaskan bagaimana cara membuat tahapan untuk membuat komunitas praktisi di sekolah.
Yang pertama adalah tentu saja merincis dulu bagaimana caranya, nanti dijelaskan secara lebih gamblang. Di sini salah satunya adalah melakukan percakapan awal dengan rekan guru dan pemimpin sekolah. Lalu menemukan pengikut pertama, karena memang kita harus punya pengikut ya untuk menjadi leader, untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu baik, maka harus ada pengikut. Lalu selanjutnya adalah menumbuhkan bagaimana agar program-program yang kita jalankan itu bisa lebih banyak diaplikasi oleh orang lain. Yang selanjutnya ini adalah merawat, tentu saja agar kita selalu istiqomah, konsisten melaksanakan segala program yang sudah kita rencanakan itu, bagaimana cara merawatnya, atau bagaimana cara merawat agar tetap konsisten membuat komunitas praktisi di sekolah kita. Terima kasih Bu Dewi. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan memberikan apresiasi untuk diri kita dan rekan-rekan kita. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk menyikut temannya, ya, tanda kita care sama teman kita. Sikut lalu bilang, teman, kita berdua hebat, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, 1, 2, 3. Teman, kita berdua hebat. Oke, luar biasa Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, baik. Ini kita sudah ada di tengah-tengah acara, tapi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, waktu sudah menunjukkan pukul 12, tandanya kita harus isoma terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita ada istirahat selama 1 jam, sebagaimana tadi kesepakatan yang disepakati oleh kita, bahwa insya Allah nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu untuk berkenan masuk maksimal 5 menit sebelum acara dimulai ya, toleransinya hanya 5 menit. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi 2 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, kita akan, kata kami juga tadi sudah disampaikan, kita akan hot sedikit gitu ya, karena kita akan joget hewer. Bapak dan Ibu sudah mungkin pernah ada yang suka lari juga ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Gerakannya harus mirip. Berikan contoh terbaik. Goyang semuanya bapak-bapak. Iya, mantap. Iya, tangga. Iya, luar biasa Pak Hardi, Pak Ade. Waduh. Iya. Oke, luar biasa. Kewer. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, aduh, Bapak dan Ibu, iya, pengennya kita sampai 3 kali diputar ya, karena apalagi Pak Irfannya sampai nonjok Pak Dadan di semeja. Oke, tapi karena ya sudah lah ya, waktu ya biasa durasi Bapak dan Ibu. Kita masuk lagi, ini sepertinya sudah hot, semua Bapak dan Ibu sudah bisa fokus kepada kamu semua yang ada di depan. Kita bismillah ya, akan belajar lagi bersama. Oke, mana ini? Baik, terima kasih Bu Iri yang telah memimpin ice breaking. Mudah-mudahan akan
akan menambah motivasi dan semangat kita dan sedikit menentukan otot-otot kita ya. Dan yang terpenting adalah membuat kita menjadi tidak ngantuk. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita tentang Lokarya 2 ini tentang peran guru penggerak di dalam membuat komunitas praktisi. Kan tadi kita baru pengertiannya, tujuannya, jenis aktivitasnya. Nah, lalu bagaimana peran kita sendiri sebagai guru penggerak itu harus apa yang dilakukan? Nah, yang pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar. Jadi kita membuat ide membentuk komunitas praktisi itu berdasarkan hasil analisis kebutuhan kita. Karena bisa saja karakteristik potensi di sekolah kita masing-masing itu kan berbeda. Sehingga komunitas praktisi ini akan lebih efektif dan optimal jika berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian kita juga memfasilitasi rencana kegiatan, kemudian mencari narasumber, menyelenggarakan kegiatan, mendokumentasikan, kemudian mendampingi, dan terakhir mengevaluasi. Nanti hasil dari evaluasi ini bisa kembali lagi ke awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang lain atau menguatkan karena hasil pelaksanaan sebelumnya. Ya. Baik. Nah, untuk agar kita bisa lebih paham tentang peran-peran dari guru penggerak ini, kita akan berdiskusi. Kali ini kita dengan diskusi metode jigsaw. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah paham tentang metode jigsaw. Jadi tugas ya. Jadi tugas peserta untuk kelompok 1 itu menganalisis peran 1 dan 2, yaitu menganalisis dan memfasilitasi. Nanti tugas peserta di kelompok 2 adalah mencari narasumber dan menyelenggarakan kegiatan. Dan yang terakhir kelompok 3 itu tugasnya mendokumentasikan, mendampingi rekan sejawat dan memfasilitasi evaluasi. Jadi ketiga kelompok ini silakan berkumpul, mendiskusikan dan catat-catat apa saja pemahaman Bapak Ibu tentang peran guru penggerak. Ya. Oke, seperti biasa saya akan berikan post-it. Ya, waktunya 10 menit untuk setiap kelompok untuk mendiskusikan dan mencatatkan hasil diskusinya pada kertas post-it. Nanti setelah diskusi kita akan coba ekspor, dipresentasikan di kelas besar. Kelompok ahli dulu, nanti akan kembali tiap kelompok ahli tadi ada nomor diri ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti nomor yang sama akan berkumpul sehingga di kelompok yang baru ini masing-masing sudah ada perwakilan yang membahas kelompok permasalahan di kelompok 1, 2, dan 3 ya. Lalu nanti kembali lagi ke kelompok awal Bapak dan Ibu dan sharing di kelompok awal itu di mana Bapak dan Ibu sudah mendapatkan informasi yang holistik ya mengenai peran komunitas praktisi gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu atas keaktifannya. Oleh karena itu kita mengapresiasi diri lagi. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu sekarang ada yang punya ide kira-kira bagaimana mengapresiasi diri? Iya betul sekali Pak Dadan, terima kasih ya. Menepuk bahu diri sendiri dan katakan kamu hebat. Kamu itu untuk diri saya sendiri ya, menepuk bahu sendiri. Oke, 1, 2, 3. Kamu hebat. Kamu hebat. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang selanjutnya kami akan membagikan lembar analisis diri dalam menggerakkan komunitas praktisi ya. Bapak dan Ibu, kami akan membagikan post-it lagi, mohon maaf. Ini banyak post-it, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan akan meaningful pembelajarannya atau apa yang kita lalui di kesempatan hari ini ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita akan menganalisis ya dalam menggerakkan komunitas praktisi itu apa. Jadi kita akan mengidentifikasi kelemahan
ya. Lalu kelebihan dan cara saya untuk meningkatkan diri di komunitas praktisi, ya. Kami berikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silahkan. Baik, oke. Kira-kira kelompok siapa yang ingin tampil mempresentasikan? Oke, Bu Hesi. Ya, silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi dari hasil analisis diri, bagaimana kelemahan saya, ternyata saya itu kurang atau tidak punya skill komunikasi yang persuasif kepada rekan sejawat, sehingga tidak bisa mengajak mereka untuk ikut komunitas. Lalu saya juga ternyata kurang terampil memanage waktu. Itu kelemahan saya. Kelebihan diri saya masih punya semangat luar biasa. Lalu saya mempunyai link-link tentang berhubungan dengan komunitas yang lain, walaupun saya tadi bilang belum tentu komunikasi saya baik ya Bu. Oke, networking berarti. Iya, Oke, saya punya siap. networking baik. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan dirinya? Karena biasanya dari kelemahan saya, ternyata saya tidak punya skill komunikasi, berarti saya harus melatih diri saya, public speaking apakah, atau kalau memang bagaimana berkomunikasi secara persuasif sehingga dapat mengajak orang lain untuk berpartisipasi membuat komunitas belajar yang saya bentuk. Oke, baik. Lalu saya juga harus lebih terampil memanage waktu saya dengan membuat timeline, sehingga nanti saya dapat lebih mengetahui target-target apa yang saya harus capai. Oke, luar biasa Ibu, real ya, luar biasa. Tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk kelompok 2 di sini yang sudah mempresentasikan. Oke, baik, terima kasih. Oke, tadi Bu Hesi mewakili dari kelompok 2 sudah share ya apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya mengenai kelemahan, ya, kelemahan dirinya bagaimana, lalu kelebihan dirinya bagaimana, dan cara saya untuk meningkatkan diri ini betul-betul luar biasa. Yang pertama adalah time management katanya, yang kedua Bu Hesi ingin meningkatkan public speaking, itu luar biasa ya, keren banget. Mudah-mudahan Bu Hesi nanti next sudah ada hal yang bisa improve ya, insya Allah ya. Keren Bu Hesi ya, luar biasa. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan berikutnya ya, Bapak dan Ibu mohon perhatiannya. Mungkin Bapak dan Ibu dari tadi agak sedikit boring ya, agak sedikit bored gitu ya, bosan. Kenapa? Karena di sini aja terus ya. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya wisata belajar ya. Wisata belajar itu kita akan berkeliling ya, kita akan berkeliling selama 5 menit, selama 15 menit ya. Di sana Bapak dan Ibu akan berkeliling ke 3 pos ya di sini. Nah, di pos pertama itu adalah pos merintis. Nanti akan ada Pak Dida di sana. Pak Dida akan siap sedia menjelaskan, memberikan insight kepada Bapak dan Ibu mengenai bagaimana sih caranya merintis komunitas praktisi gitu ya. Selanjutnya yaitu di pos yang kedua, yaitu pos menumbuhkan. Di sana nanti akan ada saya. Ya, saya juga insya Allah nanti kita akan brainstorming bagaimana caranya menumbuhkan komunitas perintis. Dan yang terakhir adalah di sini ada merawat keberlanjutan. Ya, di sana akan juga dijaga oleh Pak Dida. Jadi setelah dari pos 1, Pak Dida lari ke pos ketiga, Bapak dan Ibu ya. Oke, mudah-mudahan Pak Dida tidak gempor. Oke, baik Bapak dan Ibu, sudah siap? Oke, silakan mungkin dari grup pertama dulu kita akan ada wisata belajar. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah pos merintis. Pos-pos ini merupakan gambaran bagaimana kita ingin membentuk sebuah komunitas praktisi. Pos merintis ini sesuai dengan namanya, kita akan mencoba memulai dari awal. Yang pertama ada membangun percakapan awal, kemudian menemukan pengikut pertama, dan membangun percakapan bermakna. Intinya adalah komunikasi. Jadi yang pertama kita lakukan dalam komunitas praktisi adalah membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat. Baik, terima kasih.
Oke, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita sudah selesai untuk sampai di pos pertama, kedua, dan ketiga. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan di sini sudah bisa memahami bahwa komunitas praktisi itu ada 3. Yang pertama adalah proses merintis, ya. Lalu yang kedua adalah proses menumbuhkan, dan yang ketiga adalah proses merawat keberlanjutan. Jadi setelah tumbuh itu jangan dibiarkan, pasti akan mungkin ada up and down gitu ya, yang akhirnya nanti tidak kondusif lagi ya komunitas merintisnya. Jadi harus merawat keberlanjutan. Baik Bapak dan Ibu, silakan Pak Dida untuk selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah membahas sejauh ini. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, kita akan lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Ya, yaitu mengenai pembuatan perencanaan untuk sekolah. Nah, barusan kita belajar masih secara teoritis. Sekarang kita, Bapak Ibu sendiri akan mencoba merencanakan berdasarkan karakteristik dan potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Ya. Nah, jadi kegiatannya itu adalah pertama membuat rencana, nanti akan didiskusikan selama 8 menit. Kemudian nanti ada kegiatan sharing 5 menit, dan terakhir ada finalisasi rencana. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama itu membuat rencana, waktunya 8 menit. Saya berikan kasih Bapak dan Ibu Jadi mohon bantuannya Bu Dini untuk membagikan kertasnya untuk diisi oleh para guru gerak. Boleh, silakan Pak Ade juga, boleh Bu. Ya, silakan. Ya, baik, waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan diskusi kegiatan membuat rencana. Sekarang kita akan sharing. Masing-masing kan sudah punya rencana sesuai dengan karakteristik di sekolahnya masing-masing. Sekarang silakan Bapak Ibu untuk sharing, berbagi rencana tersebut ke rekan yang ada di sebelahnya. Waktunya adalah 5 menit. Ya, silakan untuk berbagi ke rekan sekolah sebelahnya Bapak dan Ibu. Ya, sudah selesai. Ya, baik. Agar lebih bermakna, kita akan coba mendengarkan hasil dari diskusi terhadap sesama rekannya itu dan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Silakan. Oke, Pak Ivan, terima kasih sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencana saya di sekolah nanti akan mengembangkan bagaimana menjadi guru yang bisa menerapkan Merdeka Belajar dan akan membuat tim untuk guru Merdeka Belajar di sekolahnya. Terima kasih. Oke, jadi langkah pertama dari Bapak adalah membuat tim terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Baik, luar biasa, kita berikan aplaus kepada Pak Irfan. Luar biasa sekali idenya. Nah, kita sudah selesai, kita semua sudah tampil dan membahas rencana-rencana yang ingin Bapak Ibu lakukan. Berikutnya kita akan mencoba menarik apa benang merahnya dari semua kegiatan lokakarya dan materi yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita pelajari ya. Pertama, saya akan mencoba untuk melemparkan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu telah memahami materi yang sudah disampaikan ini. Pertama, apa pentingnya kita perlu komunitas praktisi? Silahkan, ya, agar kita punya wadah, punya tempat untuk mencurahkan ide kita dan kita pun mendapatkan masukan ide dari yang lain. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dadan, luar biasa jawabannya. Selanjutnya adalah apa artinya komunitas praktisi? Mungkin bisa di-share oleh Pak Ade. Pak Ade silakan. Pak Ade silakan. Tentang pribadi. Tentang pribadi. Ya, komunitas praktisi adalah komunitas di mana guru penggerak dapat bekerja sama atau bermitra dengan komunitas yang berada di wilayahnya, seperti itu. Apakah itu melalui MGMP? Apakah yang penting komunitas lingkungan sekolah dulu lah? Apakah MGMP sekolah? Apakah MGMP kabupaten atau komunitas-komunitas lainnya seperti komunitas di Kabupaten Cirebon itu ada komunitas Gema Baca gitu kan, seperti itu. Jadi
kita sebagai guru penggerak harus dapat memanfaatkan komunitas yang ada di sekeliling kita untuk meningkatkan perubahan pendidikan di wilayah kita masing-masing. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ade. Kemudian terima kasih Pak Herdi sudah mengangkat tangan. Kira-kira Pak Herdi pertanyaan. Peranan guru penggerak Pak Herdi untuk komunitas praktisi itu seperti apa? Terima kasih. Kalau peran yang akan saya ambil, pertama barangkali saya menginisiasi sesuatu yang baik di sekolah. Misalkan habis dari sini saya akan mengusulkan ada sebuah gerakan namanya gerakan guru datang balik pagi. Jadi saya akan menginisiasi guru-guru untuk datang minimal 20 menit sebelum siswa datang. Saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah guru yang konsisten itu akan dapat reward. Kira-kira begitu. Rewardnya naik haji. Luar biasa. Tepuk mudah-mudahan ya Pak Herdi menjadi mantan kepala sekolah. Oke. Baik Bapak dan Ibu, untuk itu kita sebetulnya sedang ada di akhir dari sesi. Kami akan membagikan kepada Bapak dan Ibu lembar evaluasi, ya silakan untuk diisi, untuk perbaikan kegiatan kita di masa yang akan datang. Baik, silakan. Kami berikan waktu 15 menit ya. Nanti dulu silahkan. Sesi baru silahkan. Baik, Bapak dan Ibu sudah selesai. Terima kasih. Nanti untuk evaluasinya akan kami kumpulkan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan kita di Lokakarya yang kedua. Ya, lalu saya mohon izin sebelum kita tutup akan ada refleksi seperti biasa. Ada pepatah yang mengatakan guru yang terbaik adalah pengalaman. Namun kita tidak akan belajar dari pengalaman jika pengalaman tersebut tidak dimaknai begitu. Oleh karena itu, mari kita memaknai pembelajaran satu hari. Silakan Bapak dan Ibu berdiri dan membuat lingkaran. Oke. Sudah Bapak dan Ibu? Baik. Pikirkan satu kalimat untuk menjelaskan hal yang telah Bapak dan Ibu pelajari hari ini. Ya, sampaikan satu kalimat itu dalam kelompok Bapak dan Ibu. Silakan. Silakan. Sebagai contoh baca kelompok ini. Untuk transformasi pendidikan, studying and growing together. Oke, transformasi pendidikan, sharing and growing together. Hari ini kita sudah membuat sebuah rumah yang sangat indah. Itulah rumah tempat kita berbagi dan menerima. Keren Pak, luar biasa. Saya langsung merinding. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Lalu silakan dipikirkan satu kalimat untuk menjelaskan hal yang ingin Bapak dan Ibu tingkatkan sebagai calon guru penggerak. Apa kira-kira yang ingin Bapak dan Ibu tingkatkan sebagai guru penggerak? Silakan. Tingkatkan itu banyak dari segi kemampuan ya dalam melakukan perubahan terhadap pendidikan dan di sini praktisi juga. Oke, baik, kelompok ini silakan. Saya ingin mendengar apa yang menjadi catatan sebagai guru penggerak. Silakan.
Jangan bilang Bekasi mau dari provinsi sendiri ya. Saya ingin rasakan yang berbagi dengan teman yang ditingkatkan adalah seperti tadi yang pernah dibilang, kita ingin meningkatkan disiplin kita datang tepat waktu, kalau bisa sebelum murid datang kita yang murid-murid ya. Kehangatan dan juga penggerak itu saja Bu, terima kasih saya mau mendapatkan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu silakan untuk yang kita lalui hari ini ya, Bapak dan Ibu ya, ada beberapa informasi yang penting. Yang pertama adalah Lokakarya yang ketiga itu akan dilaksanakan sebulan dari sekarang. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah ada mengikuti pembelajaran lewat daring biasanya 2 modul, lalu nanti kita akan ada pendampingan. Nanti setelah itu maka kita akan melaksanakan Lokakarya yang ketiga. Bapak dan Ibu insya Allah akan bertemu kembali dengan kami ya Bapak dan Ibu. Kita biasa berpartner lagi, bermitra lagi. Lalu penugasan, kita juga akan ada penugasan LK3. Jadi nanti sebelum atau sesudah acara ditutup kami akan memberikan LK3 kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Ya, terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi dan sudah berpartisipasi sangat aktif, luar biasa. Ini adalah keluarga kita, keluarga guru penggerak Indonesia. Mudah-mudahan kita memberikan warna terhadap transformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu, kami berdua mohon maaf apabila selama bermitra dengan Bapak dan Ibu hari ini kami melakukan kesalahan, karena hakikatnya kesempurnaan adalah milik Allah dan kesalahan itu pasti berasal dari kami berdua. Dan tentu saja Pak Adida kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kan? Belajar. Terima kasih.